Presiden Prabowo sebelum dilantik, ada upaya untuk memecah belah antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini kan bukan kelompok baru. Fazlul Rozi dan kawan-kawan itu ini sudah lama. Gerakan mereka itu datar-datar sajalah, tidak punya kekuatan unsur penekan. Artinya selama proses mereka ingin memakzulkan Gibran sesuai dengan realnya, abang sepakat? Kalau ada upaya politik untuk itu, mereka tidak akan berhenti sampai priorisasi Prabowo Gibran selesai. Mengindikasikan bahwa jika terjadi pemakzulan Gibran, mungkinkah Ibu Puan akan naik? Ilegal, non-konstitusional, ya tentu kita lawan. Kami juga akan menyusun kekuatan untuk melawan itu. Usaha pemakzulan ini mungkin lebih dalam abang melihat sebagai praktisi hukum juga. Ada nggak yang sudah menyentuh secara hukum dari isu pemakzulan ini? Pemirsa, rubrik politik Indonesia saat ini penuh dengan coretan-coretan ambigu. Isu matahari kembar. Gibran dikabarkan akan dimakzulkan oleh Forum Purnawirawan, ijazah Jokowi, mobil SMK, masih banyak lagi. Tapi yang memantik perhatian publik akhir-akhir ini ada kunjungan-kunjungan menteri ke Solo, dan itu menimbulkan polemik adanya matahari kembar. Nah, saat ini sudah bersama saya orang yang berjuang keras untuk Gibran Raka Buming Raka, berjuang keras dalam konteks bahwa jenderal lapangan ya, maju untuk pencapresan dan berhasil. Tidak hanya bergerak di Indonesia Timur, tapi juga di level nasional dan mungkin jarang terlihat di publik. Nah, saya yakin bahwa dengan adanya isu pemakzulan Gibran, bagaimana beliau pasang badan untuk Gibran. Langsung saja dengan Abang Mance Kota. Selamat malam, Abang. Selamat malam. Oke. Abang, jagoannya dikabarkan mau dimakzulkan ini gimana ini? Jadi begini, banyak kelompok, tokoh-tokoh juga yang saat ini seperti belum bisa terima dengan posisi Gibran sebagai wapres. Tapi mereka lupa bahwa pemakzulan itu tidak sesederhana yang ada dalam pikiran mereka. Yang kedua, keinginan mereka hari ini untuk memundurkan Gibran, memakzulkan Gibran itu tidak serta-merta, tidak juga berdiri sendiri. Ini catatannya cukup panjang. Kita tahulah kelompok beberapa jenderal itu ya. Forum Purnawirawan lah. Ya, Forum Purnawirawan. Kita tahu isinya siapa saja di situ. Dulu mereka bagian dari tim pemenangan salah satu calon presiden yang kalah. Jadi ini luka lama saja. Luka lama ya? Ini luka lama, sebenarnya ekspresi dari rasa dongkol, kesal karena kekalahan. Luka politik itu belum sembuh di mereka. Dan ini tidak bagus untuk proses proses demokratisasi kita. Ini tidak sehat lah ini. Jadi bukan hari ini saja mereka berteriak soal itu. Kemudian yang kedua, dalam konteks yang lebih luas, ada upaya. Upaya ini sudah cukup lama. Dari ketika Presiden Prabowo sebelum dilantik, ada upaya untuk memecah belah antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi semua daya upaya itu mereka pakai. Nah, ketika mereka melihat sisi Prabowo-nya tidak bisa diserang lagi, mereka masih mengungkit terus tentang ijazah Jokowi dan sebagainya. Kemudian kita tahulah endingnya kan sudah dijawab sama UGM. Jadi saya tidak heran ketika kelompok-kelompok ini masih berteriak ya tentang pemakzulan Gibran sebagainya. Mereka tidak akan berhenti sampai priorisasi Prabowo Gibran selesai. Upaya itu akan mereka terus mainkan. Dan buat saya biasa-biasa saja. Ini politik praktis ya, biasalah. Yang kedua tentang matahari kembar ya. Tapi sebelum kita ke matahari kembar ini, kita melihat soal hubungan ya antara Presiden Prabowo dengan para jenderal ini. Artinya presiden kita sesama militer ya. Kalaupun forum orang-orang dalam Forum Purnawirawan ini adalah
komunitas katakan yang mendukung paslon yang kalah kemarin di Pilpres. Saya pikir kan apakah ada gangguan dalam dunia militer itu sendiri, di mana Prabowo akhir-akhir ini ya, bahkan sebelumnya sudah mengakomodir tentara-tentara purnawirawan untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi ketika mereka yang di luar harus bergejolak seperti ini bagaimana pandang Bapak? Jadi begini, hukum di militer itu jelas ya. Kalau sudah pensiun ya selesai. Oke. Kalau kita flashback, dulu bagaimana Benny Murdani bukan diinterpretasikan, tapi digambarkan punya kekuatan yang begitu hebat, menguasai hampir semua jaring militer. Tapi ketika pensiun pun sudah selesai begitu. Jadi buat saya, tentara itu taat asas. Mereka sangat patuh taat pada sumpah prajuritnya ya. Jadi kekhawatiran itu saya pikir tidak signifikan lah. Apalagi ini kan bukan kelompok baru. Fazlul Rosdi dan kawan-kawan itu bukan kelompok baru. Ini sudah lama. Dan gerakan mereka itu hampir datar-datar sajalah. Tidak punya kekuatan unsur penekan, nggak ada itu. Saya pikir ya nggak ada lah bahwa ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo, itu nggak ada. Kemudian misalnya ada kekhawatiran karena sama-sama mantan militer ya, enggak lah. Saya percaya bahwa yakin dan percaya Prabowo itu negarawan. Karena ini kan akan mengganggu hubungan antar institusi militer, Pak. Tidak juga. Kecuali misalnya begini, tentara itu kan ada organisasi resminya, ya, ada organisasi resminya, yang purnawirawan itu ada organisasi resminya. Kecuali itu mereka suarakan secara resmi. Mungkin itu baru kemudian kita analisa lagi, kita kaji lagi. Tapi ini hanya sekelompok sempalan kecil saja. Tapi itu kan bisa mendesak, mereka berharap bahwa ini ratusan. Tapi kekuatan yang mereka bangun ini juga mereka ngambil juga dari beberapa komunitas masyarakat sipil juga, dan mengganggu secara konstitusi. Ya, kalau kita mau jujur, jumlah mereka bukan ratusan, ada ribuan mungkin. Ribuan ya? Ada bisa 1 juta, 2 juta. Ya itu kan gambaran kelompok mereka yang kalah di Pilpres itu. Oke. Jadi kalau saya sih ya biasa aja. Ini real politik. Nggak ada persoalan untuk itu. Oke. Berarti ibarat bunga-bunga dari ya, namanya juga proses demokrasi. Ada yang mendukung, ada yang mengkritisi. Yang penting bahwa semuanya itu tetap jalan di realnya. Ya, itu yang kita... Artinya selama proses mereka ingin memakzulkan Gibran sesuai dengan realnya, apa sepakat? Kalau ada upaya politik untuk itu, memakzulkan itu kan, kecuali Gibran melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai, yang bisa dibuktikan, memenuhi unsur untuk pemakzulan. Dan sampai sekarang nggak ada unsur-unsur itu. Apa mungkin mereka bertolak dari kemarin bahwa Gibran adalah anak yang melanggar konstitusi gitu? Itu yang selalu mereka gaungkan itu, karena di dalam poin-poin itu dilampirkan itu juga. Ya, apa yang dilanggar? MK sudah memutuskan. Dan itu sifatnya itu kan final ya. Bahwa ada yang puas tidak puas itu persoalan lain lagi. Karena banyak juga undang-undang yang diuji ke MK. Itu kan juga banyak perdebatan soal itu. Ada yang puas tidak puas. Tapi ketika sudah diputus, proses hukumnya politik hukumnya di situ sudah selesai, proses politiknya berjalan, rakyat memilih, ya sudah selesai. Saya pikir kalau mereka masih mempersoalkan tentang putusan MK, ya bukan saja tidak fair, tapi tidak paham lah mereka tentang bagaimana bernegara kan. Kita tinggalkan itu dulu, kita masuk ke isu matahari kembar ya. Artinya tidak harus meninggalkan semua, tapi masih berkelanjutan ya. Di saat forum purnawirawan ini mereka mendeklarasikan ya
mengumumkan untuk memasukkan Gibran, selang beberapa hari Gibran, Wapres kita, merilis video di sekretariat bahkan di kanal YouTube-nya, dan ini saya yakin bahwa ini mungkin video satu-satunya yang pertama kali tampil di YouTube sebagai Wapres yang milenial ya gitu, berbicara soal demografi. Dan banyak sekali pertentangan netizen melihat fenomena yang terjadi saat sekarang, fakta lapang bahwa bonus demografi sebagai persiapan untuk Indonesia Emas 2045 menuju masa depan. Tapi kan hal yang terjadi saat ini, bahkan itu menjadi salah satu hal yang mendukung mereka bahwa untuk memasukkan Gibran, bahwa Gibran tidak bekerja nyata dan hanya untuk memberi motivasi saja agak susah, atau memberikan beberapa pernyataan di depan media, itu jadi pertimbangan mereka juga. Nah, bagaimana abang lihat itu? Jadi kalau kita mau lebih fair, harusnya mereka buka rekam jejak lebih mundur ke belakang. Oke. Mulai dari Wapres-Wapres sebelum Gibran kan. Oke. Wapres itu pembantu presiden juga di situ. Pembantu presiden Iya. ya, Wapres. Oke. Kalau kita mau jujuran itu, dia kan membantu presiden di situ. Jadi kalau ditanya membuat gebrak, dia enggak. Oke. Dia melaksanakan apa yang sudah menjadi program pemerintahan mereka. Dan itu kan dilaksanakan kerjanya oleh menteri-menteri ya, oleh pejabat lain. Dia hanya membantu presiden saja. Oke. Kalau bicara soal matahari kembar, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa memang ada satu upaya yang kuat ya, untuk merusak hubungan baik antara Prabowo dengan Jokowi. Masih ada rasa tidak puas dari Pilpres itu. Maka mereka tahu biang keladi kemenangannya Prabowo dan kekalahan dua paslon lain itu, Jokowi punya peran cukup besar di situ. Nah, ketika adanya berbagai macam statement ya, pendapat dari sekian banyak politisi ya, yang mengaitkan bahwa matahari kembar ini terindikasi dari kunjungan beberapa menteri ke Solo ya. Namun ditepis balik oleh Menteri SDM Pak Bahlil bahwa boleh dong orang silaturahmi, mengapain harus dikait-kaitkan dengan politik di masa Lebaran gitu. Sisi lain Ibu Puan juga mengatakan isu matahari kembar, mengatakan presiden sah saat ini Presiden Prabowo. Terus Pak Ahmad Muzani juga mengatasnamakan presiden. Tadi siang kalau nggak salah sudah menyatakan pernyataan bahwa Presiden Prabowo baik-baik saja. Tapi ketika orang kaitkan isu matahari kembar ini dengan kunjungan Presiden Prabowo kemarin ke Ibu Megawati, mengindikasikan bahwa jika terjadi pemakzulan Gibran, mungkinkah Ibu Puan akan naik? Jadi saya sih belum melihat celah hukum ya, Oke. untuk pemakzulan itu. Celah Jadi, hukum untuk pemakzulan itu ya. sendiri ya. Oke. Karena itu panjang dan jelimet lah itu. Oke lah soal kunjungan beberapa menteri ke Solo ya, ke rumah Pak Jokowi. Saya sih melihatnya sederhana saja. Mereka-mereka itu kan di saat pemerintahan Jokowi Oke. pernah menjadi menteri pembantunya Jokowi di situ. Oke. Jadi secara psikologi buat saya wajar saja ya. Kemudian mereka datang mengunjungi Jokowi. Mereka itu kan orang-orang yang berada di pemerintahan Jokowi, kemudian diberdaya gunakan lagi oleh Prabowo. Oke. Oke lah, sebenarnya kalau kita mau lihat lebih dalam, mungkin dengan isu reshuffle mungkin. Ya, reshuffle yang terdekat lah. Ya, Oke. nama-nama itu, orang-orang yang, para menteri yang kemudian ke Solo itu, Oke. isu di luar itu kan mereka masuk dalam daftar list itu. Oke. Nama-nama yang akan reshuffle. Ya, politik itu kan soal lobby. Mungkin mereka dapatkan informasi dan sebagainya bahwa nama-nama mereka ada dalam list itu. Berarti ya, biasa saja. Berarti sebelum kunjungan ke Solo, nama-nama mereka sudah masuk dalam Ya, list karena reshuffle. isu reshuffle ini kan cukup kencang nih. Ya. Cukup kencang. Sudah mendekati 6 bulan. Ya, isu reshuffle itu cukup kencang. Dan nama-nama itu kan masuk dalam isu reshuffle itu ya. Ya. Yang isu-isu yang berkembang di luar Iya. itu. Buat saya sih
masih wajar lah kemudian kalau karena mereka itu kan dari pemerintahan Jokowi sebelumnya. Iya. Menteri-menteri Apakah ke sana? Kita tidak tahu apa isi dialog mereka ya. Apa ke sana mereka menyampaikan ke Jokowi bahwa mereka juga bagian akan terkena reshuffle dan sebagainya. Sekalian pamit ke Presiden Jokowi, kan kita tidak tahu juga. Tapi kalau itu mau kita kaitkan ya, saya tidak melihat sebagai matahari kembar. Karena Presiden ya Prabowo. Dan Pak Jokowi cukup tahu diri soal itu. Bahwa sebagai mantan presiden didatangi, dikunjungi, ada silaturahmi dari orang-orang yang pernah bekerja sama dengan dia, ya wajar. Kan kita lihat banyak. Kalau kita mau jujur, yang turut hadir kan juga orang apa istilahnya itu orang-orang yang begitu dekat dengan Prabowo kan? Kan juga ke sana juga seperti Hercules malah ke sana ke Solo kunjungi Pak Jokowi di sana. Jadi ini silaturahmi aja, Silaturahmi wajar ya. saja. Baik, tapi ketika dalam situasi silaturahmi ada statement atau narasi-narasi yang selalu memantik netizen ya. Salah satunya kan Menteri Trenggono ya, Menteri benar ya? Beliau mengatakan soal bos. Ya, diksi bos di sini yang merujuk pada Presiden ke-7 RI Joko Widodo ya, di mana abang sendiri adalah praktisi hukum juga. Setahu saya bahwa selain sebagai orang yang mendukung Gibran kemarin, ketua tim, juga sebagai advokat. Bagaimana melihat ini kan dalam satu hukum tata negara bahwa ini kan soal kepatuhan menteri-menteri kepada kepala negara. Nah ini kan pasti ada ketersinggungan baik secara politik, baik juga ketersinggungan bisa menyinggung institusi. Bagaimana abang melihatnya? Jadi begini. Selama dia tidak menyebut bahwa itu presidennya atau pimpinannya, ya buat saya nggak ada masalah. Apalagi Trenggono itu kan tidak punya partai. Non-partai ya? Non-partai kan? Ya? Saya pikir sih masih wajar lah. Kalau kemudian dia menyebut bahwa Jokowi itu sebagai bosnya. Memang tidak elok. Kita harus jujur juga ya. Kurang pas lah. Tapi bisa jadi bahwa ini kalau kita kaitkan dengan isu reshuffle mungkin. Tidak dikaitkan dengan isu matahari kembar, justru itu menjadi pemicu yang Tidak. yang membias. Kalau matahari kembar itu kan isu yang coba digarap terus oleh teman-teman oposisi, teman-teman yang kalah kemarin. Berarti bukan dari dalam internal kabinet isu matahari kembar? Tidak. Saya pikir, saya masih yakin bahwa sampai sekarang mereka solid bekerja ya. Solid, ya. Mereka begitu menghormati Pak Prabowo sebagai presiden. Kalau soal kerja-kerja ya, saya pikir solid lah. Kalau soal reshuffle, saya percaya dengan Presiden Prabowo. Bukan soal kedekatan dengan siapa. Saya yakin bahwa kalaupun terjadi reshuffle itu atas dasar kinerja. Ya, bukan soal si A itu lebih dekat ke siapa, tapi soal kinerja. Nah ini abang sudah masuk menyinggung soal soliditas nih. Ini saya boleh nggak saya kaitkan dengan situasi di parlemen ya, dan juga dengan soal kerja ya, soal kualitas kerja dan hasil kerjanya seperti apa. Nah ini kan soal soliditas ini bisa mengganggu nggak sentimen di parlemen? Dalam hal ini kita melihat soliditas kabinet yang kita paralelkan dengan soliditas yang ada di parlemen. Nah, situasi dengan itu isu matahari kembar ini pasti muncul reaksi-reaksi dari sekian banyak fraksi, sekian banyak partai. Yang saat ini yang muncul PKS, ya di mana mereka tahun sebelumnya mendukung paslon lain ya. Tapi kalau nggak salah mereka berada di Kim Plus juga ya. Ya kemudian. Nah ini kan soliditas dalam kabinet, khususnya dalam soliditas kepartaian. Ini bagaimana abang melihat? Politik itu kan tentang kompromi. Jadi saya malah melihatnya bahwa Prabowo itu punya gagasan besar ya. Dia kenapa juga dilakukan pertemuan dengan Megawati? Karena dia menginginkan bahwa ada kesulitan di Republik ini ya. Di tengah situasi dunia yang ekonomi, situasi yang lagi carut-marut dan sebagainya, persaingan ekonomi, tentang perang tarif dan sebagainya, maka bangsa ini
butuh situasi politik yang adem. Oke. Butuh anak bangsa itu saling bergandengan tangan. Makanya dia mau melakukan itu. Dia mau menarik semuanya untuk berada dalam pemerintahan. Karena dia tahu betul situasi ekonomi dunia lagi tidak baik-baik saja. Saya melihatnya ke sana. Jadi kalau soal soliditas, ya pemerintahan kita ini kan pemerintahan presidensial. Presiden boleh kapan saja mengganti pembantunya, mengganti menteri, dan itu tidak ada persoalan. Tapi kalau kita melihat hubungan Presiden dengan Megawati, ya dengan situasi terkini bahwa mata lebih banyak mengerucut ke sana. Sepertinya ada kompromi tertentu antara Prabowo bersama Megawati dengan melihat situasi PDIP dalam konteks ini bahwa Jokowi punya masa lalu dengan PDIP, dan isu-isu ini yang akhirnya muncul bahwa ini Jokowi sedang mempersiapkan Gibran untuk 2029. Makanya legasi Jokowi dilimpahkan ke Gibran dengan konsep pembangun Prabowo saat ini, konsep kepemimpinan Prabowo ini selain dalam sisi politik adalah politik yang akomodatif, tapi dalam konsep pembangunan adalah konsep pembangunan yang berkelanjutan. Nah, tanda tanya konsep pembangunan yang berkelanjutan inilah legasinya bagaimana? Jadi begini, kalau soal kedekatan Prabowo dan Megawati, kan kita juga harus melihat dulu tuh pernah ada Mega Pro. Oh iya. Di 2019. Ya, 2019 pada saat itu. Mereka sudah punya kedekatan dari situ. Jadi kalau kemudian sekarang tali silaturahmi itu dikuatkan lagi, ya biasa-biasa saja sih. Kita juga lihat bahwa Prabowo tidak punya dendam politik juga. Dia mau menarik semua orang, mau menarik semua tokoh itu untuk bersama-sama bisa membangun bangsa ini. Saya pikir itu tradisi yang baik. Kalau kita terus memelihara perpecahan, tidak bagus juga buat bangsa ini. Artinya abang melihat bahwa hubungan baik-baik saja ya, baik ini Megawati dan Prabowo ataupun Prabowo dengan Gibran dengan Pak Jokowi juga ada. Tapi ini kita melihat kemungkinan yang ya amit-amit ya kalau dikatakan apes lah kayak seandainya begitu, bahwa abang kemarin sudah begitu getol ya dan bersama teman-teman di lapangan menjadi ketua tim pemenangan untuk Gibran dan di khusus Indonesia Timur dan juga di diaspora Jakarta, dan juga akhir-akhir ini berada beraktivitas dalam lingkup Gibran juga ya. Dan ketika suatu saat tiba-tiba malah terjadi pemakzulan itu, benar-benar kalau memang menagih saat ini abang menagih secara aspek hukum ya, mana yang dilanggar untuk membutuhkan pembuktian ya. Dan siapa tahu, kita belum tahu bahwa ketika pergerakan masyarakat dan forum purnawirawan ini mereka sudah mengantongi, lalu dijadikan sebagai novum bahwa yang kemarin dosa konstitusi lah, katakan melanggar konstitusi, bagi mereka menjadi itu yang muncul. Tapi ada novum, ada bukti-bukti baru lagi yang mereka sedang kantongi. Bagaimana abang sebagai orang yang membela Gibran? Jadi begini, saya tidak melihat celah itu ya. Celah pemakzulan itu nggak ada. Tapi kalau ada upaya yang ilegal, non konstitusional, ya tentu kita lawan. Tentu kami juga akan mengkaji, akan menyusun kekuatan untuk melawan itu. Tapi saya sih melihatnya ini isu politik saja, isu politik saja. Tidak akan sampai ke pemakzulan itu. Oke. Ini hanya isu politik, tidak akan sampai ke pemakzulan. Tapi teman-teman netizen yang merasa sanksi ya bahwa ini akan terjadi atau tidak, coba ditelisik dari sisi hukumnya juga, seperti yang abang Mance katakan. Saya sih secara pribadi bahwa saya sepakat bahwa untuk memakzulkan atau impeachment itu
kekuatan hukumnya kita harus punya banyak bukti. Ya dalam istilah hukum bahwa bukti harus lebih terang daripada cahaya. Sepakat seperti itu ya Bang? Iya, Bukti iya. harus lebih terang daripada cahaya. Kadang-kadang kan kita ada yang situasi yang samar-samar, mungkin dengan dibarengi dengan situasi dendam politik ataupun dengan luka masa lalu ya, itu bisa saja terjadi. Tetapi kita negara hukum. Nah, sebagai negara hukum nih Abang, bagaimana Abang melihat usaha pemakzulan ini? Coba mungkin lebih dalam Abang melihat sebagai praktisi hukum juga. Kira-kira ada nggak yang sudah menyentuh secara hukum dari isu pemakzulan ini? Tidak ada, karena kalau ini kan mereka hanya pansos sosial saja ya. Duduk kumpul, kemudian bikin konvers, minta Gibran dipecat, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kan itu ada banyak poin itu kan, tapi kemudian kan banyak teman-teman media hanya mengambil poin yang tentang pemakzulan Gibran itu. Itu dari dulu sudah mereka suarakan itu. Dari masing-masing pemerintahan Jokowi. Hanya di sana belum ada poin pemakzulan Gibran itu. Tapi mereka sudah lama menyuarakan itu. Saya pikir kalau mereka ini tahu tentang tata negara ya, Oke. mereka kan harusnya ke DPR dong. Ke sana mereka usulkan supaya bisa dibunyikan dari sana. Tapi kita tahulah siapa yang mau mendengarkan mereka juga. Nggak ada. Dan mereka sadar soal itu. Jadi ini ya, yang penting mereka masih bisa bersuara. Itu saja mereka lakukan. Tadi dalam kan ada mantan wakil presiden kita, Pak Sutrisno, juga terlibat dalam komunikasi. Saya masih ragu soal itu. Oke. Bisa itu hanya pencatutan saja. Pencatutan, Karena ya. beliau kan juga sudah usul. Oke. Saya tidak yakin sih bahwa Pak Tri terlibat di situ. Mungkin Pak Tri itu dari dulu menyuarakan soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya. Mungkin secara konstitusi aja, secara Dia konsisten soal itu, menyuarakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi saya tidak yakin ketika ada poin pemakzulan itu dicatut saja. Saya tidak yakin bahwa Pak Tri mereka sampaikan secara utuh ya tuntutan itu. berarti ini pemakzulan ini pansos ya. Pansos saja Pansos, itu. ya, oke. Nah, Abang ini terakhir ini sebagai orang yang membela Gibran ya, ada yang ingin Abang sampaikan nih kepada masyarakat Indonesia bahwa proses pemakzulan itu seperti apa, terus dengan melihat situasi orang yang sedang situasi matahari kembar ini, bagaimana Abang bisa mengcombine kedua ini, apakah dalam satu perahu atau memang sedang ada yang di backup? Jadi soal pemakzulan, matahari kembar itu nggak ada. Oke. Itu gorengan teman-teman saja itu, panjat sosialnya Fauzi dan kawan-kawan saja. Oke. Pemerintahan Prabowo Gibran itu baik-baik saja. Mereka lagi berusaha keras, berupaya secara maksimal bagaimana bangsa ini bisa menghadapi perang tarif, perang dagang, kondisi ekonomi dunia yang lagi semrawut dan sebagainya. Kita tahulah itu. Kalau kemudian ada beberapa menteri ya yang berkunjung ke Solo, ya wajar lah, karena mereka itu kan sudah menjadi menteri pada saat Jokowi menjadi presiden. Oke. Jadi kalau kemudian sekarang mereka berkunjung ke sana, wajar-wajar saja. Karena belum tentu juga kalau mereka bukan menteri di zaman Jokowi kemudian di zaman Prabowo ini dipakai Prabowo, kan belum tentu juga. Jadi buat saya wajar-wajar saja. Bahwa ada isu reshuffle yang begitu kuat sekarang ini, dan nama-nama itu memang beredar di masyarakat, nama-nama itu beredar, nama-nama yang ke Solo itu. Ya wajar-wajar saja lah. Politik ini kan soal lobby-lobby juga, dinamika itu biasa. Ya. Jadi saya pikir nggak ada lah Nggak ada ya. matahari kembar itu. Baik, terima kasih untuk penyampaian dari Abang bahwa soal dinamika ya, soal matahari kembar dan pemakzulan, bahwa harus bisa dibuktikan secara hukum, khususnya di pemakzulan, bahwa jika ingin memakzulkan Gibran, pihak-pihak yang melakukan
pemakzulan dengan adanya Forum Purnawirawan dan beberapa organisasi kemasyarakatan kemarin, koalisi TPUA dan beberapa teman-teman masyarakat aktivis ya, setidaknya harus bisa membuktikan dalil hukum yang kuat. Seperti yang saya katakan tadi bahwa bukti harus lebih terang daripada cahaya. Terkait isu matahari kembar, kita masih ada bulan, kata Pak Dasko. Namun saya menunggu pendapat Anda, kritikan Anda, bagaimana Anda melihat polemik yang tadi sekarang. Terima kasih.